Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman penyelenggara mini campaign dari kelompok 11 sendiri yang telah menjalankan tugasnya dengan maksimal demi berlangsungnya mini campaign pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan banyaknya terima kasih kepada para seluruh peserta yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hari ini. Semoga dari pemaparan materi hari ini dapat memberikan manfaat dan yang bisa diterapkan bagi para peserta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi materi. Kepada tim pemaparan materi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik semuanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah sudah terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Sandy Cian Sanujayanti. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian dan kategori diabetes mellitus. Di sini ada beberapa anggota dari kelompok fasil kami, yaitu yang pertama ada Maya Anggraini, kedua Muhammad Radin Rabani, ketiga Keisha Tamara Cintayana Safa, yang keempat Alia Farisa Zamzami, kelima Mutiara Balkis, keenam M. Akbar P, yang ketujuh Winston Lim, ke-8 Bimo S, ke-9 Ellen Dani, dan ke-10 Ines Sapa, ke-11 Nimas Nurul, ke-12 Sandy Chang Sanujanti, 13 KF Gustaf, dan ke-14 Naya Amari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diabetes mellitus. Nah, jadi untuk diabetes mellitus itu merupakan salah satu penyakit umum yang terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. International Diabetes Federation atau IDF dalam Atlas edisi ke-10 mengonfirmasi bahwa diabetes termasuk satu di antara kegawat daruratan kesehatan global dengan pertumbuhan paling cepat pada akhir tahun 2021. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, yaitu 19,5 juta orang. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penderita diabetes di Indonesia akan mencapai 28,6 juta orang. Beban biaya kesehatan bagi penderita diabetes di Indonesia yang berusia 20-79 tahun adalah sebesar 323,8 USD per orang. Nah, proporsi pasien diabetes pada kelompok usia 20-79 tahun yang tidak terdiagnosis adalah 73,7%. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dapat menyerang anak-anak yang diperkirakan lebih dari 1,2 juta anak dan remaja mengalami diabetes mellitus tipe 1. Nah, penyakit ini juga merupakan penyakit metabolik kronis yang disebabkan oleh kontrol gula darah yang tidak memadai karena ketidakaktifan peran insulin atau gangguan sekresi insulin, sehingga dapat menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh meningkat atau hiperglikemia. Nah, diagnosisnya itu glukosa puasa minimal 126 mg per dl, kadar glukosa darah atau normal minimal 200 mg per dl 2 jam setelah mengonsumsi 75 gram glukosa selama uji toleransi glukosa oral atau HbA1c lebih besar atau sama dengan 6,5%. Nah, untuk kategori diabetes mellitus itu ada diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit yang terjadi karena proses penghancuran dan kerusakan sel B pankreas penghasil insulin akibat proses autoimun oleh sistem imun yang menyebabkan defisiensi insulin atau jumlah insulinnya itu rendah. Dan untuk diabetes mellitus tipe 2 itu penyakit yang melibatkan ketidakseimbangan antara kadar insulin dan sensitivitas insulin sehingga mengganggu fungsi kerja insulin yang dapat diperparah dengan berbagai faktor akibat obesitas dan penuaan. Nah, untuk diabetes gestasional biasanya itu terjadi peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia pada perempuan dalam masa kehamilan. Dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu proinsulin yang berlebihan, tingginya hormon seperti progesteron, kortisol, prolaktin, laktogen, plasenta, manusia dan estrogen yang memengaruhi fungsi sel beta dan sensitivitas insulin prefer. Diabetes mellitus sekunder itu disebabkan oleh komplikasi penyakit lain yang mempengaruhi pankreas, hemokromatosis atau pengendapan zat besi dalam hati, dan pankreatis dan pankreatitis, gangguan hormon, dan endokrinopati yang menyebabkan intoleransi glukosa dan DM atau Cushing disease, akromegali, glukagonoma, hipertiroidisme, hiperaldosteronisme, dan matostatinoma atau obat-obatan kortikosteroid.
Baiklah, itu saja mungkin penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dipersilakan untuk Radin dilanjutkan pemaparan materi. Yang kita akan bahas lebih lanjut di sini adalah diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 yang merupakan penyebab tingginya angka penderita penderita diabetes di Indonesia ini. Soalnya negara kita pada tahun 2021 kemarin yang sudah dimention oleh Andy tadi itu menempati urutan kelima dengan penderita diabetes terbanyak. Boleh di next slide. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme penyebab dan gejala diabetes? Ini pasti kan kalian sudah pernah mendengar atau mungkin mempunyai teman, saudara, kerabat, atau bahkan keluarga yang berhubungan dengan diabetes mellitus ini. Nah, mekanismenya di sini bisa dilihat dari gambar. Nah, yang di bagian merah itu bagian darah, di bagian yang kotak sebelah kanan itu bagian sel. Nah, jadi diabetes mellitus ini kan merupakan penyakit yang terjadi karena gangguan regulasi kadar gula dalam darah. Nah, gula dalam darah itu diibaratkan salju hijau yang ada di dalam darah. Nah, itu glukosa. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan kadar gula dalam darah, dia tidak bisa ditransfer dari dalam darah pindah ke dalam sel yang sebelahnya, kotak. Yang kotak itu dalam sel kita ibaratkan jadi sel. Nah, karena eh, tidak terjadi tidak dapat terjadi pemindahan tersebut, sel kekurangan sumber energi, yaitu menyebabkan gula dalam darah menjadi meningkat, yang dimana seharusnya diseimbangkan. Gula dalam darah itu kan harus diseimbangkan dengan di dalam sel. Nah, karena dia tidak mampu mentransfer ke dalam sel, tetap mengalir dalam darah yang bagian merah, itu akhirnya semakin banyak glukosa yang menumpuk dalam darah, sehingga terjadi peningkatan gula darah atau diabetes mellitus. Oke, boleh di next slide. Sumber gambar yang kedua. Nah, selain itu, di sini ada dua hormon yang berperan, yaitu hormon insulin, di bagian atas itu insulin, dan glukagon. Nah, hormon insulin inilah yang menurunkan kadar glukosa dalam darah. Jadi, proses pemindahan gula-gula yang bentuk bulat-bulat itu di dalam darah, dipindahkan ke sebelah kanan ke dalam sel, dimasukkan ke dalam sel, itu oleh hormon insulin perannya. Jadi dikurangi. Sedangkan hormon glukagon itu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Jadi kebalikannya. Kalau insulin memindahkan dari darah ke dalam sel sehingga terjadi penurunan glukosa dalam darah, glukagon memindahkan dari sel ke dalam darah. Nah, dipindahinya dalam proses pemecahan hati atau melalui glikolisis. Boleh dilanjut? Terdapat peran pankreas. Jadi di pankreas ini terdapat pulau namanya Langerhans pankreas. Bukan hanya di dunia nyata, ternyata pulau ini ada juga guys di dalam pankreas itu terdapat sel-sel tuh. Ini seperti yang digambar ada sekumpulan sel. Nah, yang merah yang bagian pinggir, yang di pinggir-pinggir itu namanya sel alfa. Nah, sedangkan yang di bagian tengah itu adalah sel beta. Ini terdapat di Pulau Langerhans pankreas. Nah, dua dua sel endokrin ini berfungsi sebagai sel beta penghasil insulin yang tadi digunakan untuk memindahkan dari darah ke dalam sel, menurunkan glukosa dalam darah. Nah, sedangkan sel alfa untuk menghasilkan glukagon tadi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, ketika sel beta dan alfa ini terus-menerus mengubah kadar sekresi hormon berdasarkan lingkungan glukosa, maka terjadi tidak keseimbangan antara insulin dan glukagon. Kadar glukosa menjadi tidak seimbang. Pada pasien penderita diabetes mellitus terjadi resistensi insulin atau gangguan pada sel beta. Karena sel betanya kan mengalami kerusakan, misalnya ada pankreasnya rusak, tentu sel beta di dalam pankreas tersebut akan rusak juga. Jadi di mana ketika sel beta rusak, dia tidak bisa menghasilkan yang namanya hormon insulin tadi yang digambar sebelumnya. Jadi tidak terjadi insulin, tidak turun glukosa dalam darah tidak turun sehingga terjadi peningkatan glukosa dalam darah. Oke. Nah, tadi sempat Radin mention kalau misalnya di sini ada peran hormon insulin dan glukagon. Nah, itu gambar yang pertama yang sebelah kiri ini peran hormon insulin, sedangkan yang di sebelah kanan itu peran hormon glukagon. Nah, insulin menurunkan gula darah dengan mengaktifkan reseptor insulin dan mengikat transport glukosa di membran sel. Nah, reseptor insulin itu yang di bagian sebelah kiri, gambar kiri, yang gambar kotak hijau yang ada di pinggiran membran sel. Ini namanya reseptor insulin. Dan yang hijau ini namanya transporter glukosa. Tempat glukosa itu akan melekat ketika terjadi pemindahan dari dalam darah ke dalam sel. Itu terikat di membran sel yang bagian hijau-hijau ini. Ketika terikat, itu kan akan diserap dan masuk. Ini kalau dilihat di gambarnya kan ada beberapa butir hijau, butir kecil, itu masuk ke dalam darah, pindah ke dalam sel. Nah, sedangkan yang sebelahnya itu glukagon. Jadi pemecahan glukosa dari liver ke sebelah kanan, ke sebelah kiri bagian darah. Perbedaannya apa sih DM tipe 1 ini?
Kalian pasti sudah pernah dengar tentang DM tipe 1 dan tipe 2 ini. Kalau DM tipe 1 itu umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja. Kalau DM tipe 2 ini lebih berisiko pada orang yang eh, sudah mengalami penuaan atau pada orang-orang dewasa dan orang yang lebih tua. Selain itu, DM tipe 1 ini biasanya terjadi pada individu dengan pengaruhi risiko polimorfisme atau genetik. Pernah dengar kalau misalnya diabetes mellitus itu kan dapat diwariskan gitu. Nah, ini ada peran dari genetik polimorfisme termasuk mayor histocompatibility complex MHC dan human leukocyte antigen HLA. Nah, sedangkan DM tipe 2 ini lebih sering terjadi faktor genetiknya dengan anggota keluarga yang memiliki atau mewarisi penyakit serupa. Terutama saudara kembar. Kalau misalnya punya saudara kembar yang mengalami diabetes mellitus tipe 2, itu kemungkinan terkena diabetes mellitus 2-nya juga tinggi. Boleh di next slide. Nah, di sini kita masuk ke diabetes mellitus 1. Kalau tadi perbedaannya secara umum terjadi pada anak-anak dan remaja serta orang tua. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena adanya reaksi hipersensitivitas tipe 4 antara sel T dan sel beta pankreas. Di mana sel T ini ada di dalam tubuh kita berfungsi untuk melawan antigen. Eh, jadi ketika reaksi hipersensitivitas tipe 4 terjadi, sel T ini malah menyerang sel beta pankreas yang di dalam pankreas tadi. Jadi sel-sel T, sel imun, malah menyerang sel-selnya sendiri. Itu terjadi self tolerance sehingga mengganggu fungsi kerja insulin. Nah, yang dimana tadi kalau sel betanya rusak, maka fungsi kerja insulin dalam menurunkan glukosa darah atau gula darah tadi juga turun. Risiko faktor genetik dipengaruhi oleh HLA, tadi leukosit dan MHC dalam mengenali antigen dan mempertahankan self tolerance. Gejala klinisnya ada 4. Ini kalau misalnya dilihat dari diagnosis pasien atau penderita diabetes mellitus, yang pertama polifagia. Poli ini artinya banyak, fagia ini artinya makan atau banyak makan. Mudah merasa kelaparan. Karena kenapa? Karena glukosa dalam darah tadi kan tidak sampai ke dalam sel. Nah, oleh karena tidak sampai ke dalam sel, sel tadi kekurangan energi dan memecah lemak sehingga dapat menurunkan berat badan penderita yang terkena tadi. Jadi memecahkan, jadi sumber energinya itu diambil dari lemak-lemak dalam tubuh. Lanjut yang kedua, gejala klinisnya glikosuria. Gliko ini glukosa, uria ini berarti urin atau urin yang mengandung glukosa. Nah, ketika glukosa dalam darah ini darah disaring oleh ginjal, glukosa itu akan tumpah, bukannya tidak tersaring oleh ginjal. Darah itu glukosa itu tumpah ke dalam cairan urin sehingga urin itu mengandung glukosa. Itu makanya kenapa penyebab kencing manis itu karena glukosa dalam darah kan terlalu berlebihan, tidak dapat tersaring oleh ginjal dengan baik. Nah, yang ketiga, poliuria. Poli ini berarti banyak, uria ini berarti urin. Banyak urin atau volume urinnya meningkat. Biasanya kalau kita misalnya buang air kecil dengan volume buang air kecilnya yang normal itu tidak terlalu banyak. Sedangkan pada diabetes ini airnya lebih banyak. Karena kenapa? Karena urin tadi kan mengandung glukosa dalam darah. Urinnya mengandung glukosa, manis, kencing manis. Karena dia banyak mengandung glukosa, itu tentunya air juga yang ikut tersaring tumpah ke dalam cairan urin juga meningkat sehingga volume urinnya menjadi meningkat. Yang terakhir gejala klinisnya polidipsia. Poli berarti banyak, dipsia ini berarti haus atau banyak minum, mudah merasa kehausan. Nah, ini polidipsia ini disebabkan oleh karena air tadi poliuria karena volume urinnya meningkat, air cairan itu cenderung keluar lewat buang air kecil tadi sehingga mengeluarkan cairan sehingga menyebabkan seseorang itu kekurangan cairan dalam tubuh dan merasa kehausan karena air tadi tumpah dalam poliuria. Kita masuk ke diabetes mellitus tipe 2. Di sebelah sini ada gambar pankreas dan peran insulin. Sedangkan yang di sebelah sini ada diabetes mellitus tipe 2. Boleh di Nah, bedanya kalau DM tipe 1 tadi karena ada reaksi hipersensitivitas antara sel T, sel dalam tubuh kita sendiri menyerang sel beta pankreas, menyerang sel lain dalam tubuh. Nah, kalau diabetes mellitus ini, dia jumlah insulinnya tetap normal, tidak ada gangguan, tidak terjadi pengurangan insulin dalam tubuh. Nah, tetapi di sini ada gangguan dari transporter membran tadi yang pada gambar pertama, transporter membran insulin. Nah, tidak dapat glukosa tidak dapat menempel dengan baik di transporter glukosa itu. Jadi menyebabkan glukosa ini tidak dapat sepenuhnya masuk ke dalam sel dan terjadi resistensi insulin. Sel beta pankreas akan memproduksi lebih banyak insulin untuk masuk ke dalam sel, menghasilkan amiloid, menyebabkan hiperplasia dan hipertrofi sel beta. Nah, risikonya dipengaruhi oleh obesitas, kurang berolahraga, hipertensi, dan faktor genetik yang di keluarga yang memiliki riwayat diabetes mellitus.
Terus gejala klinisnya hampir sama seperti diabetes mellitus tipe 1, tapi ini lebih sedikit lebih lebih ekstrim. Hiperglikemia itu yang pertama, gula darahnya tinggi dan gejala mirip dengan tipe 1 serta dehidrasi dan ketoasidosis. Boleh di next. Baik, saya izin melanjutkan untuk pencegahan, penanganan, dan pengobatan pada diabetes mellitus. Untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan mengatur pola makan, dengan menghindari makanan manis, minuman olahan, dan makanan tinggi lemak. Yang kedua, ada berolahraga secara teratur, 150 menit per minggu, atau melalui aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, atau berenang, dan memantau glukosa secara mandiri. Selanjutnya ada edukasi pasien penderita diabetes mellitus dan masyarakat umum. Menjaga berat badan tetap ideal, hindari merokok, perokok aktif memiliki risiko diabetes 44% lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Selanjutnya untuk mempertahankan kadar vitamin D yang berperan dalam sensitivitas insulin. Seperti sumber vitamin D yaitu ikan salmon, yogurt, dan buah-buahan seperti alpukat. Lalu ada rutin cek gula darah ke fasilitas kesehatan terdekat dan melakukan injeksi insulin. Bisa di next. Ada dilakukannya untuk pengobatannya sendiri dengan melakukan injeksi insulin untuk meningkatkan sekresi insulin oleh pankreas melalui suntikan harian atau pompa insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 1. Lalu untuk menurunkan glukosa dengan obat-obatan seperti biguanida, sulfonylurea, inhibitor alfa-glukosidase, tiazolidin, dan semacamnya. Lalu ada untuk operasi bariatrik pada pasien obesitas penderita DM tipe 2. Selanjutnya ada pemeriksaan retina diabetik secara rutin untuk menilai retinopati diabetik. Lalu uji monofilamen kepada pasien dengan neuropati yang berisiko diamputasi dan pemeriksaan identifikasi lesi pada kaki. Lalu juga untuk melakukan uji mikroalbumin urin untuk memeriksa ginjal akibat diabetes dengan albuminuria lebih besar dari 30 mg per gram kreatinin. Lalu untuk jangan lupa melakukan screening tekanan darah rutin untuk penderita diabetes atau 130 ml air raksa per 85 ml air raksa. Selanjutnya dilakukan terapi farmakologis untuk penderita diabetes hipertensi menggunakan penghambat enzim pengubah angiotensin, penghambat reseptor angiotensin seperti diuretik, beta blocker, atau penghambat saluran kalsium. Terakhir dilakukannya pemantauan lipid untuk penderita diabetes dengan sasaran kolesterol, yaitu lipoprotein densitas rendah, kurang dari 100 mg per desiliter jika tidak ada penyakit kardiovaskular. Lalu kurang dari 70 mg per desiliter jika ada penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Radin ingin menampilkan video animasi tentang diabetes mellitus. Boleh di-share nggak, Mas? Terima kasih. Diabetes refers to a group of conditions characterized by a high level of blood glucose, commonly referred to as blood sugar. Too much sugar in the blood can cause serious, sometimes life-threatening health problems. There are two types of chronic diabetic conditions, type 1 diabetes and type 2 diabetes. Pregnant women may acquire a transient form of the disease called gestational diabetes, which usually resolves after the birth of the baby. Pre-diabetes is when the blood sugar level is at the borderline, higher than normal, but lower than in diabetics. Pre-diabetes may or may not progress to diabetes. During food digestion, carbohydrates, or carbs, break down into glucose, which is carried by the bloodstream to various organs of the body. Insulin is a hormone produced by beta cells of the pancreas and is necessary for glucose intake by target cells. In healthy people, beta cells of the pancreas produce insulin. Insulin binds to its receptors on target cells and induce glucose intake. In type 1 diabetes, beta cells of the pancreas are destroyed by the immune system by mistake. The reason why this happens is unclear, but genetic factors are believed to play a major role. Insulin production is reduced, less insulin binds to its receptor on target cells, less glucose is taken into the cells, more glucose stays in the blood. Type 1 is characterized by early onset. Symptoms commonly start suddenly and before the age of 20. Type 1 diabetes is normally managed with insulin injection. Type 1 diabetics are therefore insulin dependent. In type 2 diabetes,
The pancreas produces enough insulin, but something goes wrong either with receptor binding or insulin signaling inside the target cells. The cells are not responsive to insulin and therefore cannot import glucose. Glucose stays in the blood. In other words, type 2 diabetics are insulin resistant. Here again, genetic factors predispose susceptibility to the disease, but it is believed that lifestyle plays a very important role in type 2. Typically, obesity, inactive lifestyle, and unhealthy diet are associated with higher risk of type 2 diabetes. Type 2 is characterized by adult onset. Symptoms usually appear gradually and start after the age of 30. Type 2 diabetes accounts for about 80 to 90% of all diabetics. Management focuses on weight loss and includes a low-carb diet. Selanjutnya, akan saya buka sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dipersilahkan untuk segera raise hand, terus unmic, atau mungkin bisa juga lewat forum obrolan. Terima kasih. Baik, dari kolom chat kita punya satu pertanyaan dari Sultan Al-Fatir. Dipersilakan untuk teman-teman, apakah ingin langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu. Izin memberikan pendapat ya untuk pertanyaan dari Sultan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Sultan. Sultan bertanya, terus luka diabetes, maksudnya luka kepada orang yang menderita diabetes itu kenapa susah disembuhkan? Pertanyaannya bagus banget, karena ini bersinggungan dengan kenapa orang diabetes itu punya aliran yang darah dan sistem imunnya itu yang cukup kurang baik daripada orang lain. Jadi luka di diabetes itu sulit sembuh karena kadar gula di dalam darahnya itu tinggi, jadi mengganggu proses penyembuhan. Di mana gara-gara darahnya itu tinggi glukosa, jadi mengurangi aliran darah ke area yang terluka. Sedangkan kalau luka kita itu kan namanya ada sistem imun ya. Sistem imun itu yang ngebantu luka kita tuh tertutup karena darahnya itu bakal mengalir ke situ dengan oksigen supaya infeksi-infeksi dalam jaringan yang rusak itu bisa diperbaiki dengan lebih baik. Tapi dalam kasus ini orang yang menderita diabetes punya sistem imun yang lebih buruk. Jadi saraf-saraf neuropatinya juga yang mengurangi sensitivitas dan membuat penderitanya itu tidak sadar jika ada luka yang membutuhkan perhatian gitu. Jadi bukan cuma lukanya susah sembuh, tapi kadang juga orang diabetes itu agak susah sadar bahwa tangannya lagi luka karena memang adanya hubungan dengan pembuluh darah dan juga sistem imunitas yang menurun. Apakah baik, selagi kita menunggu jawaban dari Sultan, ada pertanyaan baru dari Huang Yeji. Mungkin apakah ada yang ingin menjawab, teman-teman? Izin menjawab. Jadi di sini saya kayak Gustav ingin menjawab pertanyaan dari Wang Yeji. Apakah pengaruh jumlah insulin dapat memengaruhi penyakit diabetes mellitus? Itu jawabannya iya. Jumlah insulin yang tidak seimbang dapat memengaruhi diabetes mellitus. Yang pertama itu ada resistensi insulin, kondisi ketika sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Hal ini dapat terjadi akibat konsumsi gula berlebih. Yang kedua ada kelebihan insulin. Kelebihan insulin dalam aliran darah dapat menyebabkan sel-sel tubuh menyerap glukosa terlalu banyak. Hal ini dapat menyebabkan kadar gula darah rendah yang ekstrim, yaitu hipoglikemia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dua pertanyaan terakhir dari yang pertama, pertanyaan lanjutan dari Sultan Al-Fatir, apa penanganannya Kak untuk orang yang mengalami luka pada diabetes Kak? Baiklah, jadi seperti yang aku paparkan tadi, jadi kadar gula darah yang tinggi itu memang bisa memperlambat proses penyembuhan dari luka. Tapi bukan berarti orang itu nggak bakal bisa sembuh. Nah, hanya saja bakal ada beberapa resiko nih. Resiko yang pertama bisa infeksi, bisa juga sirkulasi darahnya itu buruk. Jadi apa solusi yang bisa kita kasih? Itu yang pertama, kita itu dulu nih, selesaiin dulu permasalahan utamanya, ini kontrol gula darah. Bisa dengan mengelola kadar gula darah, dengan diet, olahraga, dan pengobatan, atau juga bisa dengan perawatan luka yang tepat. Jadi, misalkan ada luka nih, orang yang diabetes, kita bisa kasih proper perawatan, seperti ditutup dengan apa
kasa dan juga dibersihkan dengan alkohol supaya bisa mencegah infeksi karena jaringannya itu susah agak sedikit sulit buat ditutup. Dan juga mungkin bisa juga menggunakan alat bantu seperti uh, alat khusus yang bisa membantu mengurangi tekanan pada area yang terluka supaya darahnya itu bisa cepat ketutup dan membantu proses dari jaringan buat membantu penyembuhan dari luka tersebut. Kita masih punya satu pertanyaan lagi dari Atira Zahra. Tolong boleh jelaskan mengenai alat pompa insulin dari apakah efektif dalam penyembuhan atau hanya mencegah? Apakah ada yang menjawab, teman-teman? Jadi izin menjawab. Dari alat pompa insulin ini sama seperti kayak pemberian injeksi insulin. Nah, karena kan kadar glukosa dalam darah tubuh kita ini tinggi. Banyaknya glukosa atau yang kalau di dalam animasi gambar tadi kan yang bulat-bulat hijau dalam darah. Nah, itu lebih banyak glukosa dalam darah karena tidak tidak berfungsinya peran dari hormon insulin tadi karena ada gangguan di sel beta pankreasnya sehingga tidak dapat menurunkan glukosa dalam darah. Nah, ketika terjadi gula darah yang tinggi, ini dapat dilakukan dan alat pompa insulin atau injeksi insulin dimasukkan ke dalam eh, sistem eh, darah kita, sistem kardiovaskular kita sehingga dapat membantu menyediakan jumlah insulin yang tepat. Baik, pertanyaan dari Atira Zahra mungkin akan menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yakni pengisian responden. Jadi kita sudah mempersiapkan sedikit pertanyaan untuk mengevaluasi teman-teman. Tidak ada paksaan di sini, tapi kami sangat menganjurkan buat teman-teman mengisi. Dan waktu diberikan sebanyak 3 menit. Kepada teman-teman dipersilakan untuk segera mengisi surveinya. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.30, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yakni dokumentasi. Jadi, diperkenankan kepada seluruh teman-teman untuk segera mengaktifkan kamera dengan format penggunaan background, dan kepada tim dokumentasi dipersilakan. Teman yang belum menghidupkan kamera boleh dihidupkan dulu ya. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Di slide kedua. Selanjutnya boleh pakai gaya LKMM ya. Jadi kayak gini. Terus jari tengahnya diisi lagi. Baik, saya mulai. 1, 2. Yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan mini campaign pada malam hari ini dengan sangat baik. Semoga seluruh rangkaian acara dan pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Ines Safadamhudi selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan maupun perbuatan. Kami dari Fasil 11 mohon maaf. Kami dari Fasil 11 pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.